Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, rekan-rekan Pokdarwis yang ada di Kota Bau-Bau, pecinta pariwisata. Sekarang kami hadir dalam kegiatan bincang-bincang atau istilah dalam bahasa Buton itu koja-koja. Tapi di sini dalam suasana yang santai, tapi apa yang dikojakan ini atau apa yang dibicarakan ini tentunya masalah yang serius. Hari ini yang menjadi topik pembicaraan kita itu adalah bagaimana sih sebenarnya peran dari Pokdarwis Dadi Mangura ini yang ada di Kelurahan Melai, dan program-program apa saja yang menjadi program perencanaan kemarin dan sudah terlaksana di tahun ini. Nah, kebetulan hadir bersama kita ini Ketua Pokdarwis Dadi Mangura. Mungkin kita langsung buka saja koja-koja ini. Minta langsung tanggapan dari Ketua Pokdarwis. Pak Ketua, sejauh ini Pokdarwis Dadi Mangura ini apa-apa saja kegiatannya yang kira-kira bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Melai? Iya, baik, terima kasih Pak Moderator yang sekaligus juga karena saya Wakil Ketua 2 kelompok sadar wisata. Iya. Baik, sebelumnya saya mau ini dulu mungkin terangkan dulu kepada kebetulan juga ini live tuh. Jadi saya mau jelaskan juga bahwa Pokdarwis di Kelurahan Melai ini terbentuk sejak tahun 2019 kemarin. Jadi baru sekitar 1 tahun dia. Nah, kemudian bicara tentang kegiatan-kegiatan, ya alhamdulillah sudah banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan, baik itu mitra bersama pemerintah Kota Bau-Bau dalam hal ini Dinas Pariwisata, maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Pokdarwis itu. Yang salah satunya ya kegiatan yang sering yang merupakan juga kegiatan rutin, yaitu kegiatan Pekan Kilo. Pekan Kilo itu apa definisinya kalau dalam Pekan Kilo itu kan dia bahasa Buton yang artinya ya membersihkan. Jadi mengadopsi itu kemudian diterapkan dalam aktivitas ya Pekan Kilo, ya membersihkan. Apa yang dibersihkan ya sampah-sampah yang berserakan di kawasan Benteng Keraton Buton. Dan itu sudah dilakukan sejak tahun 2019. Cuman memang sempat terhenti karena ya COVID, pandemi yang melanda dunia sampai dengan hari ini. Nah, hari ini kita melanjutkan kembali kegiatan rutin tersebut yang lebih spesial karena dibarengi dengan kegiatan bermain tradisional, yaitu pelojo. Nanti pelojo kan secara teknisnya mungkin Bapak bisa jelaskan secara kan Bapak ahlinya, Bapak moderator ini. terkait masalah pandemi tadi Pak Ketua. Ya. Ini buat teman-teman yang lain. Kira-kira apa sih strategi yang dilakukan oleh Pokdarwis dalam hal menyikapi masa pandemi ini, sementara itu kita juga dituntut untuk selalu menjaga diri dalam hal mencegah penyebaran COVID-19 itu, dalam artian bahwa beberapa aktivitas tentunya kita kurangi, tapi mungkin ini juga berimbas pada pendapatan dari teman-teman di anggota Pokdarwis. Nah, kira-kira dari Pokdarwis sendiri bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, memang pandemi ini lumpuh segala aktivitas, ekonomi lumpuh, kemudian aktivitas juga jadi terbatas. Perlu saya sampaikan bahwa pada saat pandemi Pokdarwis kayaknya 2 kali kita lakukan penyemprotan disinfektan. Itu upaya yang kita lakukan agar wilayah atau objek
wisata di Benteng Keraton ini minimal bisa kita antisipasi penyebaran virus itu dengan penyemprotan disinfektan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga kita sudah bagi-bagi masker sebagai bentuk upaya kita dalam mencegah atau meminimalisir penyebaran COVID-19 di area Benteng Keraton. Kemudian untuk aktivitas di Pogdarus yang memang kita akui terhenti, bukan juga terhenti total, tapi banyak agenda-agenda kegiatan yang mestinya kita sudah agendakan tahun ini akhirnya terhambat. Ya, kita tidak bisa juga memaksakan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan Pogdarus seperti biasanya kan kita mengguide. Ada tamu kemudian kita dampingi, tapi kita lihat sendiri di Benteng Keraton ini pun pada saat pandemi itu jumlah kunjungan sangat minim sekali, bahkan bisa dibilang dalam 1 bulan itu mungkin hanya 3 orang atau 5 orang seperti itu. Jadi aktivitas seperti menggait, kemudian penyewaan kampurui dan sarung golio itu otomatis dia sangat berkurang. Seperti itu mungkin. Saya coba ke Pak Wakil Ketua dulu. Ini kan seperti sampaikan Pak Ketua tadi bahwasanya Pogdarus ini sudah kurang lebih umurnya 1 tahun lebih. Dalam artian dia sudah pernah menunjukkan juga bahwasanya Pogdarus ini sudah berada di Kelurahan Melayu. Kedepannya program yang menjadi sasaran dari Pogdarus ini kira-kira apa saja kira-kira? Ya, terima kasih. Untuk kedepannya Pogdarus ini saya harapkan bisa lebih berkembang lagi, utamanya di kalangan-kalangan pemuda yang senang dengan pengembangan pariwisata. Kita bisa tarik mereka sebagai anggota lagi untuk memperbanyak kelompok kita gitu. Nah, setelah itu saya juga pengen ada program-program tambahan. Misalnya kita pakai sentuhan-sentuhan buton, terlebih di hari-hari besar. Seperti itu. Berarti mungkin ada wacana semacam wacana ke depannya nanti ini mungkin kita perlu memilih 1 hari, Ya, barangkali betul. kita menggunakan sentuhan buton. Sentuhan buton. Hari Seperti Jumat, itu. Hari Jumat. Misalnya. aktivitas kita itu Ya, cukup menarik juga sebenarnya programnya. Cuman karena itu keterbatasan kita keterbatasan dan memang masalah pandemi ini memang menghambat semua kegiatan kita. Kemudian saya lanjut ke Pak Wakil Ketua 2. Ini kan tadi kita baru melakukan aksi pegang kilo. Kemudian setelah itu kita rangkaikan dengan permainan lojo. Nah, dari permainan lojo itu ini bersama-sama saksikan tadi banyak masyarakat, bahkan orang-orang tua kita yang sangat antusias. Ya. Bahkan mereka karena mengingat memori lama, mereka juga ingin turun main tadi. Kira-kira kedepannya ada nggak permainan-permainan yang mungkin bisa mengangkat kembali memori mereka sehingga mereka bisa kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Iya, sebenarnya permainan daerah di Pulau Buton ini kan banyak sekali. Terlebih seperti yang sering kita mainkan, seperti lojo, seperti mala, AC, nah, itu bisa kita kembangkan. Kauda-uda, nah itu bisa kita kembangkan. Dan itu meningkatkan pemasukan bagi Pogdarus, apalagi kita bisa memperkenalkan di luar. Nah, untuk orang-orang yang melihat sekarang ini kan secara langsung mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan dengan permainan-permainan kecil saja. Nah, seperti itu. Saya harap kedepannya kita bisa mengundang lebih banyak lagi, tapi tetap pada protokol kesehatan. Untuk yang di masa-masa pandemi ini ya kita harus wajib juga mempertahankan protokol kesehatan.
kita berharap berarti ini bukan hanya semata-mata kegiatan awal, kegiatan hanya satu kegiatan saja. Kita berharap ke depannya kita lebih banyak lagi menampilkan permainan-permainan tradisional. Iya. Kalau begitu saya coba ke Pak Sekretaris Umum dulu, Pokdaris Pak Leon. Pokdarus ini kan kemarin sempat membentuk koperasi dari Mangura ini. Nah, kira-kira sejauh ini usaha koperasi itu bagaimana dengan perkembangannya? Nah, Terima kasih. Kalau koperasi Pokdarwis ini, koperasinya ya alhamdulillah sudah berjalan. Hanya kan mungkin harapannya kita menarik teman-teman yang belum bergabung. Nah, jadi kemarin yang baru tergabung Pak Ketua sudah hampir berapa kemarin? Ya kan kemarin minimal Setengah ya tapi anggota sudah- Pokdarwis. Tapi sudah sebagian Ya. lah. Tapi kita harapkan yang lain mungkin belum paham dengan koperasi, mungkin Bapak Sekum 1 mungkin bisa menjelaskan lebih, karena kemarin waktu rapat pembentukan koperasi kan yang lain belum sempat hadir. Nah setelah pandemi ini ya kami aktivitas kan sering terhambat. Nah, jadi mungkin kumpul-kumpulnya juga kita sudah kurang, tapi mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, aktivitas juga kita sebagai Pokdarwis jalan seperti biasa, terus koperasinya juga jalan. Nah saya harapkan gimana ya, untuk kegiatan-kegiatan lagi giat-giat kita yang rutin kayak seperti tadi kita sudah laksanakan 2020 karena sempat terhenti. Nah, saya kira bagus tadi karena mungkin awal kita giat sudah ada mahasiswa dari UMB yang membantu. Ya, saya kasih apresiasi juga tadi adik-adik, sebegitu antusiasnya. Terus adik-adik juga yang kecil, kita waktu Polojo tadi, dia tertarik dengan permainan tradisional ini. Mungkin ke depannya mungkin minggu depan mungkin kita bisa agendakan lagi yang permainan tradisional yang lain lagi. Betul. Nah, selain mungkin Bapak kalau kumpul yang lain mungkin promosi lagi koperasi seperti apa supaya makin koperasi gimana lah, seperti Bapak bilang tadi kalau koperasi harus maju, Pokdarwisnya juga begitu. Kalau harapannya Pak Sekum sendiri masalah ini tadi, masalah apa namanya koperasi, masalah koperasi. Nah, Kita ini kan apa namanya terus terang saja jadi memang di koperasi Pokdarwis sendiri ini kan dia mengalami sedikit ada masalah terkait masalah simpanan wajib. Karena ini kan memang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, karena kita memang omset kita, pendapatan kita dari jasa pariwisata kita menurun. Sangat. Tentunya kan itu kan mempengaruhi dengan simpanan wajib tadi itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kan ada juga sebagian teman-teman yang mempunyai usaha lain, pendapatannya kan biasa mereka menyetor kepada koperasi. Nah kira-kira koperasi ini harapannya Pak Ketua sendiri ke depannya koperasi bagaimana ini supaya bisa berkembang? iya harapannya kalau koperasi Pokdarwis ini harapannya ke depan kalau pandeminya, karena ini kan hambatannya ini karena pandemi ini. Jadi karena kita jarang kumpul, ada juga yang lain gitu, teman-teman juga yang lain gitu. Ya harapannya seperti itu. Kembali berjalan seperti berjalan. Karena kan di Pokdarwis ini kan banyak juga ada yang kreatif. Nah, mungkin ada apa kerajinan-kerajinan betul. gitu. Ini masalah kreatif tadi ini Pak, saya kembali ke Pak Ketua Pak Ketua masalah kreatif. Kan kita ini kan terus terang teman-teman Pokdarwis ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Sekum tadi bahwasanya masing-masing teman-teman ini kan punya kelebihan dalam hal kreativitas. Nah dari Pak Ketua sendiri kira-kira bagaimana sih memancing motivasi dari teman-teman ini supaya mereka itu bisa memunculkan kelebihan-kelebihan dari masing-masing anggota itu dalam arti tadi kreativitas mereka tadi. Bagaimana caranya memancing supaya kreativitasnya mereka itu bisa ditampilkan ke Pokdarwis? Iya, beberapa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Pokdarwis yang merupakan salah satu wujud bukti bahwa teman-teman adik-adik di Pokdarwis memang kreatif. Kegiatan-kegiatan yang didesain seperti Pekan Kilo,
kemudian juga hari ini Pulojo, seperti disampaikan Pak Wakil Ketua juga tadi, minggu depan mungkin kegiatan-kegiatan yang lain lagi. Nah, ini merupakan salah satu wujud atau bentuk kreativitas dari adik-adik. Karena saya pun tidak bisa berpikir sendiri. Ada teman-teman, ada wakil ketua, ada sekretaris, serta adik-adik. Pertama adik-adik ini kan banyak mahasiswa, jadi daya pikir, daya nalarnya mereka itu masih bagus. Ya. Dan itu tadi ya, bukan berarti jadi gitu tuh. Tapi Meskipun maksudnya tua tapi semangatnya masih muda. ya, tapi poinnya bahwa kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh teman-teman Pogdawis selalu kita buka ruang terhadap adik-adik. Kira-kira ide-ide apa yang kemudian ada di pikiran adik-adik, ya itu yang kemudian kita bahas, yang kemudian kita aplikasikan dalam bentuk kegiatan seperti itu. Ini mungkin pertanyaan buat semua. Kita ini kan kurang lebih kita sudah tunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah Pogdawis dari Mangurah, Kelurahan Balai. Nah sekarang tentunya kita tidak sebatas hanya mendapatkan dukungan dari masyarakat juga. Tidak, kita juga harus ada dukungan dari pemerintah. Nah kira-kira apa kira-kira dari teman-teman ini mungkin punya ide ke depannya nanti supaya pemerintah juga melirik aksi-aksi dari teman-teman Pogdawis ini. Mungkin dari Pak Ketua dulu. Oh ya. Pertama memang alhamdulillah bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pogdawis meskipun di tengah pandemi maupun sebelum pandemi itu sudah mendapat respon yang baik dari pemerintah, terutama sekali Dinas Pariwisata Kota Bogor. Ya. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab besar juga bagi Pogdawis. Bagaimana kemudian untuk mempertahankan bahkan untuk lebih meningkatkan kepercayaan pemerintah ini kepada kita Pogdawis. Nah, salah satu yang menurut saya yang perlu kita lakukan yaitu meningkatkan kembali kreativitas dalam berkarya. Misalnya kita buat seperti tadi nih, misalnya kita tukang kilo, kemudian kita buat suatu kegiatan yang memang mencerminkan pariwisata, kemudian juga ada budayanya. Nah, sekira seperti itu. Ini aktivitas-aktivitas ini yang saya pikir menarik perhatian baik masyarakat maupun pemerintah. Karena saya pikir kalau kegiatan kita positif ya tidak mungkin masyarakat atau pemerintah juga berpaling kepada kita. Dan sudah terbukti alhamdulillah. Beberapa kali kegiatan Pogdawis terus dilibatkan. Kegiatan HUT, kegiatan Santiago, kegiatan Festival. Kota Sehat. Alhamdulillah kita kawal dengan baik. Mungkin itu. Ya, mungkin dari tambahan dari Pak Wakil Ketua 2. Siapa tahu kira-kira mungkin kita perlu butuhkan yang kita punya iya. support lebih besar lagi mungkin. Betul. Dalam hal mungkin ya mungkin pendanaan atau yang Iya. lain-lain mungkin. Kalau persoalan itu mungkin bisa langsung itu secara teknis ya, kita bicara secara teknis. Kalau secara teknis ya kita memang butuh dorongan dana gitu supaya Pogdawis ini bisa lebih berkembang lagi. Mungkin kita bisa buat proposal kegiatan, misalnya kita seperti yang kami bicarakan kemarin dengan Pak Ketua, ada kegiatan-kegiatan jalan santai keliling benteng dengan kita mengundang dari instansi-instansi termasuk Pak Wali untuk bisa langsung bergabung bahwa di dalam benteng ini bisa melakukan aktivitas olahraga gitu. Walaupun tidak harus kita buat lomba, tapi setidaknya Jalan kita santai. bisa ya jalan santai bisa. Nah, mungkin kedepannya mungkin kita bisa Berarti buat lomba. Jalan santai itu ada hal-hal yang menarik mungkin. Iya, setelah itu mungkin ada tempat Tur singgah, wisata sekaligus tur wisata. tur wisata, Dengan keraton. ada tempat singgah, di mana tempat singgah itu mungkin sudah disediakan tempat-tempat untuk mereka bisa ada permainan-permainan daerah yang ditampilkan, bisa ada yang mungkin kreativitas yang mungkin bisa dijual, seperti itu. Bisa kita mendorong daya tarik masyarakat yang lokal maupun internasional. Seperti itu. Kalau dari Pak Sekum sendiri gimana? Iya, setelah dibilang tadi Pak
ketua 2 kan ada olahraga ya. Mungkin saya bisa tambah juga selain olahraga mungkin jalan santai. Mungkin setelah jalan santai kita mungkin bisa senam bersama. Ya kan sambil memandang apa? Indahnya benteng keraton ini. Dan inilah Pok Darwis. Berarti ini semacam menjadi tugas besar buat teman-teman Sekaligus Pok promosi Darwis. yang gitu. Promosi wisata. Kalau begitu sebagai penutup, mungkin Pak Ketua kira-kira harapannya Pok Darwis ini ke depan bagaimana? Ya, harapan saya bahwa Pok Darwis tetap solid, kemudian terus berkarya untuk kemajuan pariwisata Kota Bau-Bau umumnya dan khususnya Benteng Keraton Kesultanan. Terima kasih Pak Ketua. Pak Wakil Ketua, Pak Sekretaris. Sekretaris. Oke teman-teman, Simpulan. hal-hal yang bisa kami simpulkan dari percakapan ini, bincang-bincang ini adalah Pok Darwis tentunya ingin punya keinginan besar untuk mengembangkan wilayah kerja kita di Benteng Keraton, kemudian bisa merekrut teman-teman supaya dalam hal bisa meningkatkan pendapatan dari teman-teman, karena kita bergerak tentunya di jasa kepariwisataan dan itu selalu menjadi misi kami bagaimana caranya bisa mengembangkan pariwisata tentunya dengan ada balas jasa juga yang kita dapatkan dari hasil-hasil yang usaha-usaha yang kita lakukan itu. Seperti yang disampaikan Pak Sekum tadi, program-program yang kita bentuk itu ya ada macam-macam. Kemudian untuk masalah pendanaan kita juga coba membentuk koperasi yang alhamdulillah meskipun operasinya belum terlalu besar, tapi niatan dari teman-teman semua ini sudah menunjukkan bahwasanya kita punya keseriusan dalam hal mengelola sesuatu. Kemudian ya tentunya dukungan dari masyarakat kami sangat harapkan, dari pemerintah juga semua pihak kami sangat harapkan. Saya kira itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti kita akan jumpa lagi pada bincang-bincang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.